99,99% tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya. Tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini biar saya tunjukkan ya. Nah, ya inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi gini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya. Tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya ya. Kemudian dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Kolom pengesahan ini juga dihapus begini biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai daftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali Saudara Rismon itu berani berbicara karena dia di dalam. Dia pernah dilapor maksudnya? Dia pernah dilapor, dia pernah tahu bagaimana sistem kerja. Kan yang katanya kasus Jessica. Ya, dia menantang Tito Sigit itu kan udah berkali-kali. Tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti yang akan saya beberkan mengenai keburukan Tito dan lain-lain kawan CS-nya dan Sigit. Dan dia udah ditantang karena dia udah tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh sahabat-sahabat di dalam. Sebelum keputusan ini keluar, kita udah tahu keputusannya ke begini. Pada saat
saudara Jokowi membuat laporan ke Barreskrim, itu udah tahu keputusannya akan keluar seperti itu. Polda Metro Jaya. Ya, Polda Metro Jaya. Nah, itu. Maka itu independensi daripada Barreskrim. Yang dibelenggu nampak membelakang, tangannya diborgol, bukti-buktinya pisau nampak, kopornya nampak, sarung tangan nampak, pemerkosaan nampak, celana dalamnya ada nampak, ijazahnya nampak, enggak, kan enggak. Apa sih payahnya? Tunjukkan dengan itikat baik. Pak Jokowi ini paling gemar mempublish setiap aktivitasnya, sampai-sampai masuk gorong-gorong, cukur rambut, itu dipublish. Dia punya tim kreatif yang hampir sama dengan calon-calon gubernur sekarang yang dari Jawa Barat, ya. Ke WC aja nggak dipublish. Kenapa untuk mempublish menyelamatkan jati diri dia, marwah dia nggak mau? Bisa nggak kita berpikir secara jernih, menyelamatkan marwah anak-anaknya? Pak Risman nggak senang, saya undang makan minum, sih datanglah teman-teman. Nah ini ijazahnya, buat tanda terima. Tanda terima pakai materai, disaksikan oleh aparat hukum, dipinjamkan gitu. Nah, Pak Risman membawa ijazah kawan-kawannya. Silakan uji gitu. Silakan uji. Selesai masalah. Nggak ribut, nggak habis uang negara. Kalau beliau punya itikat baik. Tapi balik tadi lagi, ada indikasi untuk pengalihan isu, menyelamatkan anaknya, betul. Bisa jadi isu-isu yang lain yang lebih besar, mengenai 1.000 triliun, 300 triliun, itu ada terlibat keluarganya, dialihkan lagi. Jadi saya sih udah orang sipil ini, hancur-hancuran nggak apa-apa, gitu loh bahasa kira-kira. Udah orang sipil, jadi menyelamatkan anak saya yang udah menjadi calon putra mahkota, pasang badan gitu. Baik, artinya Pak Adi lebih percaya dengan kajiannya Rismon CS ketimbang hasil lapor. Saya Palestina saat ini? percaya dengan mumpuni keilmuannya, bukan pribadinya. Ya, keilmuannya. dalam Keilmuannya, kasus ini, ya, konteksnya kasus ini. percaya. Ya, apabila Rosario dan Simon ikut terlibat dalam labor forensik, saya percaya. Tapi kan itu kan nggak diberikan ruang. Itu kan ruangan privasi daripada Kabar Eskrim. Pak Rismon, oke. Hari ini jadwal kita jam sekian akan periksa ini ijazah yang dititipkan sama kita. Sementara di medsos beredar juga yang dititipkan sama kami fotokopi. Apakah sebuah fotokopi bisa diuji? Belum, enggak. Yang bisa diuji itu adalah yang asli. Fotokopi itu bisa jadi udah fotokopi yang sekian, dasar kertasnya, tintanya. Kemarin kan dibawa aslinya, Jokowi sendiri yang bawa. Itu kan tidak diperlihatkan. Dia di dalam map. Di dalam map. Jadi pengakuan Baskrim yang mengatakan dititipkan sama kami fotokopi, Artinya diragukan ya dalam map itu ada. Iya. Diragukan. Ya, setidaknya Bang Adi yang ragu gitu. Saya ada pribadi tidaknya ragu. ya? Ragu. Rakyat Indonesia pun ragu. Karena Iya, rakyat Indonesia juga sebenarnya. Ya, sebagai rakyat, map itu dilipat-lipat kayak nggak ada nilai. Dilipat-lipat, nggak biasa map itu kan kalau ijazah itu kan kertasnya tebal. Takut kita ibaratnya sumbing gitu ya. Nah, rapi. Tapi kayak dilipat-lipat, digulung kayak digulung. Jadi kan kalau memang fotokopi yang bisa gitu. Pada saat penampilan beliau mulai masuk ruangan itu, kan gestur tubuhnya itu kan diperhatikan. Gestur dia membawa map, ya kan? Nggak ada seolah batu itu ijazah yang tebal gitu. Kejanggalan-kejanggalan baru ditemukan lagi ya. Tadi Profesor Dr. Taufik ya tadi mengungkapkan tentang ijazah Pak Jokowi ya, bahwa ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Ada beberapa hal yang dihapus ya di ijazah Pak Jokowi setelah didapatkan salinannya dari KPU ya teman-teman ya. Jadi satu persatu terus-menerus ada saja bukti-bukti baru yang ditemukan dan yang didapatkan oleh kelompok Roy Suryo CS ini ya. Jadi memang mereka bekerja dan bergerak terus setiap hari-harinya untuk mencari bukti-bukti baru bahwa untuk menguatkan tuduhannya terhadap Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi itu
dikatakan palsu ya oleh kelompok Roy Suryo CS. Nah, Roy Suryo CS ini kalau tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini benar-benar palsu ya, mereka pasti masuk ya di kenakan pidana ya, tentunya seperti itu sesuai dengan laporannya Pak Jokowi. Mereka sibuk mencari bukti-bukti tambahan atau bukti-bukti baru ya, atau hal-hal yang baru untuk menguatkan tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kan seperti itu. Jika memang benar-benar nanti diketemukan bukti baru atau hal-hal yang mungkin merujuk ke kepalsuan nih misalnya, nah itu mereka juga akan bebas dari segala laporan Pak Jokowi, tentunya seperti itu, karena Pak Jokowi kan sudah melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini tentunya Roy Suryo ini dan kawan-kawan sekuat tenaga setiap hari-harinya tidak pernah kena lelah, capek pun tidak pernah dirasakan ya, karena mereka ini akan terjerat masalah hukum, tentunya seperti itu jika mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu gitu ya, sesuai dengan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan, tentunya seperti itu. Akan tetapi baru-baru ini memang banyak sekali atau ada saja temuan-temuan dari Roy Suryo dan kawan-kawan yang dibantu dengan Pak Bonatua ya, yang bisa dan berhasil mendapatkan salinan ijazah dari KPU itu dibantu oleh Pak Bonatua. Nah ini yang bisa membuktikan nanti ya, kalau memang benar yang didapatkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan atau Pak Bonatua ini, yang dari KPU ini benar-benar memang ijazah tersebut setelah diuji itu palsu ya, mereka akan bebas kan seperti itu dari segala laporan atau nanti dari jeratan hukum yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi ya teman-teman ya. Nah ini ada kejanggalan yang tadi diungkap oleh Profesor Dr. Taufik tadi ya, pengacara ya sekaligus ahli hukum pidana. Sangat menarik sekali, ada beberapa hal yang tidak ditampilkan semua ya, ditutupi ya, bahkan tanda tangan pun tidak ada, dihapus atau apa gitu ya, dan nomor ijazah juga tidak ada ya tadi ya. Nah itu jadi timbul pertanyaan besar di masyarakat tentunya ya, karena memang kenapa sih harus ditutup-tutupi gitu ya? Apakah biar tidak bisa mengakses, kan itu kan asumsi masyarakat pasti bisa jadi seperti itu ya. Apakah ditutupi nomor ijazahnya, apakah ditutupi tanda tangannya, dan ada beberapa hal yang disembunyikan itu agar tidak bisa mengakses gitu ya, agar tidak bisa melihat sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau tidak, kan seperti itu. Itu jadi timbul pertanyaan yang sangat besar ya, padahal ini sebenarnya harus terbuka ya, terang benderang ya, karena ya boleh saja ada beberapa hal yang ditutupi, akan tetapi seperti tanda tangan gitu ya, itu kan tidak harus ditutupi, seharusnya kan seperti itu. Karena kalau ditutupi semua, jangan-jangan tanda tangan sama ijazah yang ditampilkan oleh Dian Sandi atau yang diupload oleh Dian Sandi itu tidak sama, jangan-jangan ya tanda tangannya itu beda gitu. Nah itu asumsi masyarakat tentunya akan semakin liar ya, akan semakin timbul atau menduga-duga tentunya seperti itu, bahwa oh jangan-jangan kenapa disembunyikan, banyak yang disembunyikan, jangan-jangan ini palsu kan gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu, karena masyarakat itu pasti pikirannya bisa jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya sangat mudah sekali untuk hal ini ya, untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu, biar masalah ini juga tidak jadi berkepanjangan ya. Pak Jokowi lah yang harus segera menunjukkan, harusnya kan seperti itu kan. Tapi selalu dibilang ini adalah privasi, ini adalah privasi. Nah itulah yang menjadi kendala ya. Dan sejauh ini Pak Jokowi juga tidak mau menunjukkan ijazahnya. Masyarakat juga bertanya-tanya, atau jangan-jangan ya, ini kan asumsi ya, atau jangan-jangan ijazah ini tidak mau menunjukkan atau tidak berani menunjukkan karena ada sebuah kepalsuan, atau ijazah itu memang ternyata palsu. Karena kalau barang asli itu tidak mungkin ditutup-tutupin gitu ya. Nah mungkin ini yang menjadi masalah ini semakin, atau berita ini semakin panjang ya tentunya ya. Itu karena hal yang sepele, tentunya tinggal menunjukkan ijazah, akan tetapi tidak mau menunjukkan ijazahnya karena dikatakan hal ini adalah sebuah privasi. Nah itu lagi ya yang
katanya dilindungi oleh Undang-Undang Informasi Publik atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terus-menerus seperti itu. Jadi bagaimana kedamaian yang akan didapatkan oleh masyarakat ini jika seorang negarawan pun tidak mau mendamaikan rakyatnya atau mendamaikan anak-anaknya, ya? Itu kan seharusnya memang dari Pak Jokowi sendiri yang bisa mendamaikan masyarakatnya yang saat ini benar-benar gaduh ya teman-teman ya.